Kandidat Presiden Amerika Serikat Hillary Clinton menuding Partai Republik merusak usaha pemerintah Amerika Serikat dalam memberantas aksi terorisme. Pernyataan tersebut disampaikan Clinton dalam sebuah pertemuan di aula kota di Waterloo, Iowa, Amerika Serikat. Salah satu kandidat Presiden Amerika, Hillary Clinton, menuding pihak Republik tengah merusak usaha pemerintah Amerika Serikat dalam memberantas aksi terorisme yang dilancarkan kelompok ekstremis seperti ISIS. Hillary mengatakan bahwa kampanye retorik oleh kandidat Presiden Donald Trump dan kandidat Presiden dari Partai Republik lainnya tengah menyediakan materi baru untuk propaganda kelompok teroris ISIS. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ini menjadi kandidat Presiden yang paling difavoritkan dibanding dua rivalnya untuk meraih dominasi Partai Demokrat kurang dari 2 bulan sebelum kontes persaingan para kandidat Presiden dimulai. Di lain pihak, Partai Republik tengah berada pada kondisi memprihatinkan menyusul proposal yang diungkap oleh kandidatnya Donald Trump. Dalam proposalnya itu, Trump berencana akan memblokir seluruh umat Islam yang akan masuk ke Amerika Serikat. Proposal tersebut menuai kecaman luas dari para anggota parlemen, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, serta dari berbagai para pemimpin di seluruh dunia. Ya, pernyataan dari Donald Trump yang kontroversial ya. Ternyata ia melarang umat Islam masuk Amerika Serikat juga mendapat kecaman warga Amerika di sana. Ya, ratusan orang di New York berunjuk rasa mengecam pernyataan Donald Trump. Dan berikut liputan khusus reporter TV One di New York, Amerika Serikat. Lebih dari 200 warga New York, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa politisi berkumpul bersama beberapa pejabat terpilih, berdemo dan berorasi di halaman kantor wali kota New York. Demo ini menentang dan mengecam pernyataan Donald Trump untuk melarang Muslim memasuki Amerika Serikat. Mereka mengutuk Donald Trump yang sering juga melontarkan pernyataan-pernyataan bersifat rasis, anti-imigran yang tidak sesuai dengan karakter Amerika Serikat. Donald Trump yang saat ini merupakan salah satu kandidat cukup kuat dari Partai Republik yang akan maju pada pemilu Capres Amerika Serikat yang akan digelar tahun 2016 mendatang, akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian atas komentar dan pernyataannya yang sering menimbulkan kontroversi. Saya malu dengan dirinya. Keluarganya imigran dari Eropa diterima di Amerika. Donald Trump tidak berhak melarang siapa yang berhak masuk Amerika. Saya malu dengan dirinya. Keluarganya imigran dari Eropa diterima di Amerika. Donald Trump tidak berhak melarang siapa yang berhak masuk Amerika. Saya terkejut dan benar-benar tidak menyangka pernyataan itu keluar dari warga Amerika. Negara kami sejak ratusan tahun menerima semua orang dari beragam bangsa dan agama. Jika Islam dilarang hari ini, bisa-bisa Yahudi dan agama lain juga dibasmi esok hari. Pemerintah menghormati semua agama selama penganutnya tidak melanggar hukum. Donald Trump untuk melarang umat Islam masuk ke Amerika beberapa hari yang lalu dalam suatu kampanyenya mendapat reaksi maupun kecaman yang keras, baik dari luar maupun dalam negeri. Di kota New York misalnya, puluhan warganya dari berbagai tokoh masyarakat maupun tokoh keagamaan serta beberapa pimpinan politik menggelar demonstrasi menentang berbagai ide maupun menentang berbagai pernyataan Donald Trump yang merupakan salah satu kandidat terkuat dari Partai Republik dalam pemilihan presiden yang akan digelar pada tahun 2016 mendatang yang sering menimbulkan kontroversi bernadakan anti-imigran maupun rasis yang sering dilontarkan dalam berbagai kampanyenya. Dari halaman kantor Wali Kota New York City, Amerika Serikat, Yandri Subekti TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, memang konglomerat Donald Trump benar-benar menggemparkan dengan ucapannya yang kontroversial. Betul, alih-alih mendapatkan dukungan, mayoritas rakyat Amerika malah mengecam pernyataan dari Donald Trump tersebut. Inilah pernyataan terkini dan dari serangkaian komentar miring Donald Trump terhadap kaum minoritas. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives
can figure out what the hell is going on. Setelah imigran asal Meksiko dan kaum perempuan, telah beberapa bulan ini umat muslim jadi sasarannya. His ideas are not just unconstitutional, they are un-American. This rhetoric echoes the policies enacted by Nazi Germany against the Jews. Have we learned anything from history, Mr. Trump? Dewan Hubungan Amerika Islam menambahkan retorika Donald Trump justru mendukung wacana yang disebarkan ISIS bahwa Islam dan Barat tengah berperang. Meskipun sering mengundang kontroversi, namun menurut jajak pendapat terkini, popularitas Donald Trump jauh di atas kandidat presiden Partai Republik lainnya. Membuat banyak orang garuk kepala, apa sebetulnya yang menarik dari seorang sosok Donald Trump. Dalam berbagai event kampanye, para Trumpers seringkali agresif dan tampak tak peduli, meski retorika yang dilancarkan sang kandidat tidak berdasarkan fakta. Analis menilai disinilah kelihayan Donald Trump memanfaatkan keresahan massa. People are frustrated with the inability of government to get things done. They are anxious about the future. They are fearful about overseas threats. Namun sebagian pihak lain menilai makin dekat Pilpres, makin lemah dukungan terhadap Donald Trump. Early on in the election, it's really easy to vote your anger. It's really easy to get it off your chest and to say, yeah, I'm really angry, I want this person. But the closer you get to the election, the more people think, yeah, I want change, but I want safe change. Sejumlah kandidat presiden telah mengecam komentar Trump, sementara Gedung Putih menyatakan komentar ini melanggar nilai-nilai Amerika dan mengancam keamanan nasional. Dari Washington DC, Patsy Widakuswara, VOA. Ya, masih terkait pernyataan Donald Trump, para pemimpin Muslim dan Kristen di Mesir mengutuk pernyataan kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas larangan umat Muslim masuk Amerika. Pernyataannya ini dikhawatirkan akan dapat memicu kebencian agama. Menurut sejumlah analis, pernyataan politik Trump dapat berimbas pada kerajaan bisnis milik Trump, khususnya terhadap mitra negara Uni Emirat Arab yang telah menghentikan sejumlah investasinya di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sedangkan sejumlah negara lainnya di kawasan Timur Tengah saat ini akan mempertimbangkan hal yang sama, menyusul pernyataan rasis yang dilontarkan Trump. Mantan Wakil Presiden Mesir, Mohamed Baradei, mengatakan bahwa komentar Trump tersebut dapat memicu gelombang kekerasan dan harus mendapatkan ganjaran hukum. Sementara itu, pemerintah Mesir sendiri hingga kini belum memberikan respon resminya terkait pernyataan Trump tersebut. Pendeta Mark Paulson juga mengutuk pernyataan kontroversial Trump tersebut. Warga wilayah Chicago, Amerika Serikat menuntut upaya pemberian hukum tegas terhadap pelaku penembakan seorang warga yang berkulit hitam di wilayah tersebut. Pemirsa, warga menyampaikan kecaman atas lambannya kinerja pemerintah dalam mengusut kasus penembakan terhadap Laquan McDonald, seorang pemuda kulit hitam yang berusia 17 tahun, yang tewas terkena penembakan polisi pada tahun 2014 lalu. Kecaman warga juga dilakukan dengan menuntut upaya permohonan maaf dari Gubernur Chicago, Rahm Emanuel, disebabkan langkah hukum yang dilakukan gubernur tersebut belum dapat memberikan upaya penanganan hukum sekami hukuman bagi pelaku penembakan. Warga juga mengecam lambannya kinerja Rahm Emanuel dalam menangani kasus penembakan lainnya yang terjadi pada tahun 2012 lalu, hingga menewaskan seorang warga bernama Philip Coleman ketika menjalani masa tahanan di dalam penjara wilayah Chicago. Sementara itu, kepolisian mengawal para pekerja untuk mengambil barang bawaannya yang tertinggal di sebuah panti untuk kaum disabilitas di kota San Bernardino, California. Tempat tersebut merupakan lokasi kejadian pembunuhan massal yang menewaskan 14 orang. Sher Farouk, yang merupakan seorang inspektur kesehatan, beserta istrinya, Tasfan Malik, melakukan penyerangan pada tanggal 2 Desember lalu, bertepatan dengan acara perayaan hari libur bagi para pegawai di kota tersebut. Pasangan tersebut tewas terbunuh setelah terlibat baku tembak dengan petugas kepolisian. Sementara itu, ratusan menggelar acara penghormatan terhadap korban tewas.
Kita ke kabar lain, pemerintah Yunani mengevakuasi para imigran serta pencari suaka yang berada di wilayah perbatasan Makedonia. Ya, sempat terjadi bentrokan antara petugas kepolisian serta para imigran yang berkemah di wilayah tersebut. Para imigran serta pencari suaka yang mendiami sepanjang wilayah perbatasan Yunani-Makedonia telah mulai dievakuasi oleh pihak kepolisian Idomeni setelah sebelumnya terjadi bentrok dengan para imigran yang mendiami wilayah tersebut. Kepolisian setempat mengevakuasi ribuan pengungsi serta para pencari suaka yang berada di wilayah perbatasan dan telah menempati wilayah tersebut selama berminggu-minggu. Pemerintah Makedonia melarang para imigran untuk masuk ke negaranya karena dianggap latar belakang faktor ekonomi. Tempat masuk lokasi perkemahan para pengungsi serta imigran dijaga ketat oleh pihak kepolisian guna mencegah siapapun, termasuk awak media serta lembaga non-kepemerintahan, memasuki wilayah tersebut. Sebelumnya ratusan imigran menggelar aksi protes terhadap penutupan perbatasan Yunani-Makedonia di kota Idomeni. Namun untuk menghindarkan kerusuhan, kepolisian langsung menghentikan aksi protes tersebut. Ya, bisa kepolisian Korea Selatan menahan pejabat dari Serikat Buruh Korea Selatan terkait dengan keterlibatan mereka dalam kerusuhan yang terjadi bulan lalu. Pemerintah Makedonia melarang para imigran untuk masuk ke negaranya karena dianggap latar belakang faktor ekonomi. Tempat masuk lokasi perkemahan para pengungsi serta imigran dijaga ketat oleh pihak kepolisian guna mencegah siapapun, termasuk awak media serta lembaga non-kepemerintahan, memasuki wilayah tersebut. Sebelumnya ratusan imigran menggelar aksi protes terhadap penutupan perbatasan Yunani-Makedonia di kota Idomeni. Namun untuk menghindarkan kerusuhan, kepolisian langsung menghentikan aksi protes tersebut. Ya, bisa kepolisian Korea Selatan menahan pejabat dari Serikat Buruh Korea Selatan terkait dengan keterlibatan mereka dalam kerusuhan yang terjadi bulan lalu. Korea Selatan terkait dengan keterlibatan mereka dalam kerusuhan yang terjadi bulan lalu.